Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Handayani Batubara dengan SPM C1C020112. Pada chapter 14 ini, saya akan membahas tentang non-current liabilities. Non-current liabilities disebut sebagai liabilitas jangka panjang atau long-term debt. Pelunasan liabilitas jangka panjang ini lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Dan patokannya adalah mana yang lebih panjang antara 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang yaitu ada bonds payable, long-term notes payable, dan mortgage payable. Sebenarnya ada 5, namun di sini saya akan hanya membahas 3 saja. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang penerbitan obligasi. Karakteristik obligasi itu ada 5, yaitu kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi, merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo. Kemudian sertifikat kertas, biasanya sebesar 1.000 euro nilai nominal. Yang keempat, pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan. Dan yang kelima, digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Kemudian ada jenis-jenis umum obligasi. Yang pertama yaitu secured and unsecured debenture bond. Obligasi yang menyertakan adanya jaminan, artinya obligasi itu dijamin karena berhubungan dengan utang yang jumlah besar. Dan untuk menjadikan obligasi itu menarik, maka berikan yang namanya jaminan. Jadi jika nanti terjadi wan prestasi terkait dengan kewajiban membayar bunga secara periodik atau melunasi pada saat jatuh tempo, jadi ada jaminan yang bisa diambil. Kemudian ada term serial and callable bond. Term bond artinya obligasi itu dilunasi oleh penerbitnya hanya 1 kali, yaitu saat jatuh tempo. Serial bond, pelunasannya tidak hanya 1 kali, bisa saja sampai 3 kali angsur. Dan ada callable bond, artinya obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi utang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Kemudian ada convertible commodity-backed deep discount bond. Convertible bond adalah obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian ada registered and bearer coupon bond. Artinya dalam obligasi tersebut tertera nama pemilik. Dan yang kelima ada income and revenue bond. Artinya obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba. Kemudian, penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi, mendapatkan persetujuan peraturan untuk menerbitkan obligasi, menjalankan audit, dan menerbitkan prospektus, dan memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Kemudian ada penilaian hutang obligasi. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Jika permintaan tinggi dari jumlah yang ditawarkan, secara hukum, maka harga dari obligasinya akan mahal. Kemudian ada risiko relatif. Jika risiko yang akan dihadapi terkait dengan suatu investasi lebih besar, maka akan mendapatkan return yang besar. Kemudian ada kondisi pasar dan keadaan ekonomi.
Untuk menentukan berapa harga dari suatu obligasi ada 3 cara, yaitu yang pertama, jika dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka gunakan langsung harga jual tersebut. Jika dalam sertifikat obligasi terdapat kurs, maka cukup dikalikan dengan nilai nominal. Dan yang ketiga, jika dalam sertifikat obligasinya tidak disajikan berapa kurs dan berapa harga jualnya, tapi hanya disebutkan berapa nominal, berapa kontraktual interest rate, berapa market interest rate, dan apakah semi-annual atau annually, maka cara untuk menentukan selling price adalah dengan menentukan present value. Ada dua yang akan di present value, yaitu nilai nominal dari obligasi dan bunga yang dibayarkan secara periode. Kemudian ada interest rate. Dalam interest rate terdapat state, coupon, or nominal rate. State, coupon, or nominal rate itu sejenis, merupakan tingkat bunga yang tertera dalam bond indentur kontraktual interest rate. Ini nanti akan digunakan perusahaan yang akan menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Kemudian ada market rate or effective yield. Market rate or effective yield adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana tingkat bunga yang menjadi acuan itu tingkat bunga yang di pasar market interest rate. Digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kemudian, bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, yaitu dengan rumus state rate dikali face value of the bond. Lalu bagaimana cara menghitung jumlah bunga sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, yaitu dengan rumus market rate dikali carrying value of the bond. Kemudian ada effective interest method. Dalam effective interest method ini ada amortisasi. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium terdapat selisih antara selling price dengan nilai nominal. Dan itulah jumlah yang harus diamortisasikan. Diamortisasikan artinya perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik jika berupa diskon atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara premium jika berupa value. Bagaimana ketika obligasi diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga? Jadi, bond investor membayar kepada seller, perusahaan yang menerbitkan, interest akurat atau bunga terutang yang dihitung dari bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan date of issue atau tanggal penerbitan obligasi. Kemudian pada semi-annual yang berikutnya, maka perusahaan yang menerbitkan akan membayar bunga untuk 6 bulan. Kemudian ada setelah bonds payable itu ada long term notes payable. Persamaan long term notes payable dengan obligasi adalah cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan menggunakan present value, dan perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari note ini. Kemudian ada notes not issued at face value. Terdapat dua macam, yaitu zero interest bearing note dan interest bearing note. Jika zero interest bearing note itu tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat wesel perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing notes, maka dapat dipastikan wesel tersebut adalah wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Lalu ada interest bearing note.
Persis seperti obligasi, tinggal menentukan apakah diskon atau premium. Kemudian yang terakhir ada mortgage notes payable. Mortgage notes payable bentuknya masih biasa jangka panjang, tetapi terdapat jaminan berupa properti atau aset tetap. Biasanya mortgage notes payable akan ada pembayaran. Ya, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.